Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lo ternyata orang Aceh? Arta bertanya dengan penuh keheranan saat mereka telah duduk di dalam pesawat, menunggu pesawat lepas landas. Iya, jawab Anya acuh tak acuh sambil mengeluarkan pouch make up dan mengeluarkan maskara, hendak berdandan. Gue kira lo orang Tegal. Dialek lo sama sekali gak mirip kayak orang Aceh. Mirip kayak Tegal juga gak sih? Anya menoleh dengan sempurna. Cermin mungilnya ia letakkan di pangkuan. Tidak sabar lagi dengan kebawelan Arta yang melebihi ibu-ibu sedang berebut barang diskon. Bokap gue 100% Aceh. Almarhumah nyokap gue setengah Tegal setengah Belanda. Gue lahir dan besar di Lok Seumawe, Aceh. Tapi gue gak terlalu banyak menguasai bahasa Aceh. Hanya sedikit mengerti karena gue sama bokap nyokap lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Dan lagi gue sudah lama di Jakarta, hampir 10 tahun. Dialek gue sekarang lebih mirip orang Betawi. Jadi lo jangan bawel melulu, berisik tahu. Anya menjelaskan panjang lebar sambil mengaplikasikan maskara di bulu matanya yang sebenarnya sudah lebat. Wow, Arta terpana. Tidak menyangka Anya menjelaskan sepanjang itu tanpa berhenti menggunakan maskara. Meskipun dengan wajah jutek seperti itu. Entah kenapa Arta merasa Anya sebenarnya tidak senang pulang kampung. Bukan karena dirinya yang menemaninya, tapi karena sesuatu. Soal perjodohan sepertinya. Apalagi yang mau ditanyakan lagi soal gue, Pak Raden. Anya menyaringi nakal saat menyebut nama depan Arta. Arta saja please. Arta membalas dengan nada dongkol dipanggil Pak Raden. Udah cukup kok, nanti aja kalau sudah sampai gue nanya-nanya lagi. Cengiran khas Arta menutup sesi tanya jawabnya. Oke? Anya kembali fokus menatap cermin mungilnya, lanjut memulas bibirnya dengan lipstik. Arta memilih memperhatikan kelihayan Anya dalam bersolek. Ternyata mitos cewek kalau dandan lama hingga bikin yang nunggu lulus sarjana itu tidak berlaku pada Anya. Tidak sampai 30 menit, meski bagian terlamanya adalah ketika Anya menggambar alisnya. Kenapa lihat-lihat? Anya memasukkan pouch make up-nya ke tas lagi. Baru lihat cewek lagi dandan ya? Arta tertawa mati gaya gara-gara tertangkap basah memperhatikan Anya berdandan. Sebenarnya Arta kagum dengan skill Anya untuk kemampuannya itu. Anya pantas dapat 10 jempol pinjam dari para tetangga. Setelah sempat transit selama 2 jam di Bandara Kuala Namu, pesawat mereka akhirnya tiba di Bandara Malikus Saleh, Lok Seumawe. Ini kali pertama Arta berkunjung ke Aceh. Jadi bukan karena Anya, ia mungkin akan melewatkannya. Berjalan mengiringi langkah cepat Anya, dari kejauhan Arta melihat seorang pria ganteng jangkung dengan senyum ramah telah menunggu mereka di bandara. Merentangkan kedua tangannya saat melihat Anya bergegas menghampirinya. Warna bola matanya sama dengan Anya, coklat. Puha badek, sapanya sambil memeluk Anya erat. Arta hanya menonton takjub menatap Anya yang memeluk pria itu dengan manja. Baru kali ini Arta melihat Anya semanja itu dengan seorang pria. Arta menduga pria itu mungkin saudara laki-laki Anya. Apalagi Arta menemukan banyak kemiripan yang terdapat pada wajah keduanya. Habagat bang, Anya melepaskan pelukannya, menoleh ke Arta. Kenalin bang, dia pacar aku. Namanya Arta bang. Arta memotong dengan cepat sebelum Anya menyebutkan nama depannya yang sekali lagi hanya jadi bahan olok-olok bagi Anya. Arta menjabat tangan pria yang dipanggil Anya dengan sebutan abang itu. Sultan, abangnya Cut. Pria bernama Sultan itu membuat nama yang terdengar asing bagi Arta. Cut. Arta menoleh bingung ke Anya, siapa nama lengkap Anya yang sebenarnya mulai menemukan titik terang. Cut Anya Maulida Saleh.
Tambah Bang Sultan membuat Arta akhirnya mengetahui nama Anya yang sebenarnya. Nama yang terdengar indah dibandingkan nama palsu Anya yang sebelumnya. Anya Seranova. Jeh, kalian dah lama kenalnya. Nama lengkap adik aku pun gak tahu. Bang Sultan menyindir dengan dialek Aceh yang kental dan cepat. Jujur Arta nyaris tidak bisa menangkap kata-kata yang keluar dari mulut Bang Sultan. Arta dan Anya saling melempar tatapan, seolah sedang saling lempar kode. Siapa yang harus menjawab? 2 tahun bang, jawab Arta mendahului Anya yang baru akan buka mulut. Tapi kita berdua gak pernah akur kayak Tom and Jerry, batin Arta. Arta melirik Anya yang memilih acuh tak acuh saat nama lengkapnya dibocorkan oleh abangnya. Pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal cuma lagi mengabari Amor bahwa ia dan Arta telah sampai. Ayo cut, Bang Sultan mengambil alih koper Anya. Ayah minta kau pergi ke Takengon hari ini juga. Tambah Bang Sultan membuat Anya melotot kaget. Takengon, kenapa ke sana bang? Cut malas ah. Jeh, baik beuge. Dolo cut, ayah mendadak baru ke sana. Ada kawan ayah mau tengok kebun kopi kita. Kawan ayah, Anya langsung mengerti maksud Bang Sultan. Kawan ayah yang hendak dijodohkan dengan Anya. Abang dah pernah tengok kawan ayah? Anya bertanya lagi, kali ini dengan aksen yang telah berubah serupa dengan aksen bicara Sultan abangnya. Arta diam-diam senang mendengar aksen bicara Anya yang seperti ini. Sepintas seperti aksen Melayu. Belumlah, tapi sebelum ke Takengon, kalian mampir ke kedai abang dulu ya. Kedai abang di Cunda. Bukan cut, kedai abang di Kuta Blang. Abang buka baru di sana. Kak Medina sudah menunggu di sana. Bang Sultan menerangkan dengan penuh semangat. Wow, makin sukses ya. Abang cut, Kak Medina gimana kabarnya? Dah hamil lagi belum? Terus ponakan cut Sirian gimana kabarnya? Anya berjalan sambil bergelayut manja di lengan abangnya. Medina lagi hamil lagi. Rian juara pencak silat minggu lalu. Dan si Husna kawan kecil kau udah kawin semalam. Giliran kau kawin kapan? Bang Sultan mencubit hidung mancung Anya dengan gemas. Oh, kenapa gak kasih kabar kecut soal Husna bang? Makanya sering-sering pulang bek. Nanya kabar terus. Canda Bang Sultan, sekali lagi mengusap rambut Anya. Di belakang abang adek itu Arta tak ubahnya seperti koper yang ditarik dengan pasrah. Cuma jadi penonton dan pendengar. Tapi melihat Anya yang berbeda menjalin hubungan menjadi hiburan buat Arta. Si bengal Anya ternyata bisa semanja itu jika bersama abangnya. Tapi kamu pakai jilbab dululah, abang gak mau kamu kena razia. Tegur Bang Sultan sambil mengacak-acak rambut tebal adiknya. Gampang itu bang, cut pakai nanti di mobil. Jawab Anya enteng. Mendengarnya Sultan cuma bisa geleng-geleng pasrah dengan kelakuan adiknya. Arta hampir lupa. Di bumi serambi Mekah, para muslimah memang diwajibkan mengenakan jilbab. Tapi Anya malah dengan santai membiarkan rambut panjangnya berkibar bebas. Di dalam SUV hitam yang telah meluncur dari bandara, Anya tampak cekatan mengenakan pasmina merah yang rupanya telah ia siapkan di tas cangklongnya sebagai penutup rambutnya. Arta jadi ingat dengan si Umi stafnya yang gemar mencuri waktu menonton tutorial hijab di YouTube saat bekerja. Arta sampai terpukau menatap Anya yang kepalanya telah dibalut pasmina. Seharusnya Anya pakai jilbab saja setiap hari, jadi lebih sejuk lihatnya. Bahkan memancarkan aura yang lebih positif menurut Arta. Anya semakin tampak cantik, membuat Arta sebentar-sebentar melirik mencuri pandang Anya. Tapi malah mendapat pelototan dari Anya. Setelah 40 menit perjalanan dari bandara, mereka tiba di kota Lokseumawe yang didominasi dengan banyaknya jumlah kedai kopi.
Arta jadi tidak sabar ingin mencicipi kopi Aceh yang tersohor itu. Mendadak Arta teringat pesan Jovan, bosnya yang meminta oleh-oleh. Jovan pasti senang jika mendapat oleh-oleh kopi Aceh. Mobil yang membawa mereka akhirnya sampai di sebuah parkiran sebuah kedai kopi bernama Kopi Sultan II. Kedai kopinya Abang Sultan yang menurut Arta lebih pantas disebut kafe. Lalu seorang wanita cantik yang tampak sedang hamil dan berbusana terusan muslimah tentunya menyambut mereka dengan senyum lebar. Ada kegembiraan yang terpancar dari wajah cantiknya yang mengingatkan Arta pada Cut Mini, artis terkenal keturunan Aceh. "Cut, aku kangen kali." Wanita itu memeluk Anya dengan erat sampai membawa Cut berputar bersamanya bagai sedang berdansa. "Kak, bayinya ikut nendang-nendang perut Cut nih." Anya berkelakar sambil melonggarkan rangkulannya. "Ayo masuk Cut, kakak udah bikin gua plieku kesukaan kau." Wanita yang ternyata istri Bang Sultan itu menarik Anya masuk ke dalam. Sementara Arta ditarik Bang Sultan. "Kau harus cicipin kopi andalan kami, kopi Gayo hasil kebun keluarga kami di Takengon." Bang Sultan mengajaknya duduk di salah satu sudut kedainya, meminta salah satu karyawannya meracik kopi Gayo untuk mereka berdua. Setelah makan siang dengan menu masakan Aceh yang menurut Arta tidak jauh beda dengan masakan Padang, lalu mengobrol hingga 2 jam lamanya. Mereka lanjut perjalanan menuju Takengon, tapi kali ini tanpa Bang Sultan. Bang Sultan tidak bisa ikut mengantar karena Medina istrinya sedang hamil tua. Jadilah mereka pergi berempat dengan supir berikut. Kawannya pergi ke Takengon dengan SUV Bang Sultan. Perjalanan menuju kota dingin Takengon yang terletak di wilayah Aceh Tengah menempuh waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam. Melalui jalan beraspal yang berkelok-kelok dengan banyak bonus pemandangan yang sayang untuk dilewatkan. Sampai-sampai Arta beberapa kali minta berhenti hanya untuk berfoto. Anya sedikit kesal namun berusaha memaklumi karena Arta memang gemar traveling dan hunting foto bagus. Jadi perjalanan ke Takengon justru malah memanjakan hobi Arta. Arta merasakan kepalanya ada yang menoyor berkali-kali. Siapa lagi kalau bukan Anya? Arta mengangkat kepalanya yang entah sejak kapan tertidur dan sudah tersandar di bahu Anya. Dengan wajah mengantuk, Arta mengangkat kepalanya beralih menempel di kaca jendela mobil. Pura-pura ketiduran, tuduh Anya begitu kejam. Padahal demi setiap kuda yang mereka lihat di Takengon, Arta benar-benar tidak sengaja melakukannya. Tertidur begitu saja dan bersandar pada bahu Anya adalah bukan rencananya. Tapi Anya memanglah Anya, tidak mudah percaya begitu saja. "Di mana kita?" Arta celingukan. Dingin. Kedua tangan Arta bersedekap karena diterpa angin dingin Takengon yang langsung menerpa tubuhnya yang hanya mengenakan t-shirt lengan pendek. "Villa bokap gue." Anya menyahut sambil menutup pintu mobil. "Ayo turun." Arta berhenti celingukan. Takjub dengan pemandangan senja di villa ayah Anya yang menghadap langsung ke arah danau yang airnya kebiru-biruan seperti air laut. "Itu danau Laut Tawar, Bang?" tanya tanpa diminta supir SUV yang berewokan tebal memberitahu. Sang supir menurunkan barang-barang bawaan Anya dan Arta. Bersamaannya Arta menjelaskan kakinya di teras villa. Tampak sepi, hanya seorang wanita cantik berkerudung yang sedang melintas di teras sambil menggendong anak balitanya. "Assalamualaikum, Kak," sapa Arta sambil celingukan bingung menatap Anya yang tiba-tiba saja masuk begitu saja tanpa suara sedikit pun meninggalkannya di teras. "Waalaikumsalam, kawan Cut dari Jakarta ya?" sahutnya antusias. Wanita itu berwajah cantik khas Aceh. Berbeda dengan wajah Anya yang justru sulit ditebak asal muasalnya. Arta mengangguk antusias. "Mari silakan masuk."
Cut, tadi saya lihat masuk ke kamarnya. Mari, mari. Wanita yang Arta tebak kakaknya itu mempersilahkan masuk Arta, mengantar Arta ke ruang tamu. Begitu ramah, berbeda sekali dengan tabiat Anya. Arta celingukan, lagi setelah wanita itu meninggalkan ia sendirian di ruang tamu. Aduh, Anya kemana sih? Masa gue nyelonong gitu aja? Arta mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan dan menemukan Anya yang muncul dari balik gorden pintu yang menuju ruang lain. Sini loh, gue antar ke kamar loh. Anya melambaikan tangannya. Bokap lo mana? Tanya Arta, sempat-sempatnya teringat pada ayah Anya. Belum naik, masih di perkebunan. Jawab Anya sambil mengarahkan Arta menyusuri lorong pendek di dalam rumah. Meninjau kebun ya? Iya, Anya menjawab ketus. Arta sedikit heran dengan sikap Anya. Arta merasa Anya lebih galak begitu di Aceh. Efek udara atau memang karena ia tidak senang pulang kampung. Heran deh, ini perempuan galak banget. Mirip siapa dia sih? Semoga bukan mirip bokapnya. Arta mengusap dadanya sambil mengikuti Anya masuk ke sebuah kamar. Sabar tak, sabar. Masih lebih galakan ibu kos nagih uang kos dibandingkan Anya. Lo istirahat aja di sini, Anya berujar sebelum keluar kamar meninggalkan Arta yang tampak lebih lelah dan memilih langsung merebahkan diri di kasur. Selepas mandi air hangat lalu sholat maghrib, Arta mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Arta yang masih mengenakan sarung membuka pintu kamarnya. Tampak di depannya Anya berdiri dengan balutan kain hitam tebal bermotif etnik. Dia tampak imut dengan balutan kain hitam itu dan lagi-lagi tampak natural. Saatnya makan malam, katanya sambil berbalik, tapi dengan cepat Arta menarik kain yang dikenakan Anya. Kok gak ada manis-manisnya sih ke pacar? Kita cuma pura-pura pacaran, oke? Anya menepis tangan Arta yang masih memegang kainnya. Kalau gitu, kita harus pura-pura mesra juga dong. Arta tiba-tiba meraih tangan Anya dan menggandengnya menuju ruang makan. Anya tidak mampu berkelit, genggaman Arta begitu kuat. Bokap lo belum pulang juga? Arta bertanya karena mendapati mereka hanya makan berdua saja. Bahkan wanita cantik yang ia temui di teras pun tidak ikut serta makan malam bersama mereka berdua. Belum, udah makan aja, jangan bawel. Kayak nenek-nenek. Anya mulai mengambil nasi dan lauk pauknya yang tidak jauh berbeda seperti yang Arta temui saat mereka makan siang di kedai kopi Bang Sultan. Terus kakak lo yang cantik kemana? Tanya Arta lagi sambil menyendok nasi ke atas piringnya. Kakak gue, kening Anya berkerut. Iya, kakak lo yang gendong anak balita. Gue ketemu di teras waktu kita baru sampai. Pertanyaan yang langsung membuat wajah Anya berubah kian jutek. Bukan kakak gue, Anya menjawab ketus. Lalu siapa dia? Hantu penunggu villa? Ya kali. Anya tampak tidak mau memperpanjang obrolan. Sementara Arta malah mulai percaya kalau wanita cantik di teras itu hantu villa. Tepat setelah mereka menghabiskan makan malam, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil berhenti di halaman villa. Anya mengelap mulutnya dengan serbet makan. Pasti bokap gue. Anya bergegas bangkit dari kursinya, disusul Arta yang tampak penasaran. Begitu Anya membuka pintu, Arta melihat seorang pria berkumis dan brewok tebal turun dari mobil Jeep hijau army. Penampilannya tidak jauh beda dengan koboi Amerika, lengkap dengan topi koboi dan sepatu boot tinggi sebetis. Pria tua itu tampak garang dan berwibawa. Sorot matanya pun tajam sehingga langsung membuat dengkul Arta mendadak lemas saat mereka berdua beradu pandang untuk pertama kalinya. Duh Gusti, bokap Anya kok mirip Tuan Takur? Bersambung, thank you for watching.